Oke, tapi ini sudah aktif ya examnya. Kemudian silakan aktifkan PHP MyAdmin. Jadi ini database tetap kita pakai MySQL ya. Jadi saya ulangi, kita masih tetap pakai MySQL. Kemudian ini ya, kita pakai MySQL-nya. MySQL ya. Kemudian untuk PHP MyAdmin itu fungsinya adalah untuk menampilkan datanya aja ya. Jadi database kita pakai MySQL, kemudian minggu lalu kita coba latih 3 ya. Strukturnya kita samain aja. Boleh pakai yang latih 3 ya. Kita lihat aja strukturnya minggu lalu. Ini strukturnya, nih nama, jurusan, jenjang, jenis kelamin. Kita samakan aja, boleh buat baru ya. Silakan buat baru boleh, atau pakai yang latih 3 boleh juga. Saya akan buat baru. Jadi untuk hari ini kita bikin DB latih 3, latih 4. DB latih 4. Kemudian create. Kemudian kemarin kita pakai 5 ya. Namanya tetap MHS. Kemudian go. Yang pertama itu NIM ya. Kemudian struktur NIM itu seperti biasa. Kita pakai primary. Oke. Kemudian nama. Kemudian yang berikutnya jurusan. Kemudian yang berikutnya jenjang, yang terakhir jenis kelamin. Jadi boleh pakai data yang kemarin ya. Kemudian ini varchar, ini semua varchar, ini varchar, ini varchar semua. Kemudian kita isi datanya yang nama, jurusan, kemudian jenjang, kemudian jenis kelamin. Untuk hari ini datanya wajib ada ya, harus ada. Jadi tidak bisa tidak ada. Karena kita akan menampilkan data-data yang sudah tersimpan. Karena minggu lalu kita udah coba insert. Hari Senin kemarin kita coba insert, update, dan delete. Nah, kita sekarang ingin menampilkan datanya ya. Jadi saya ulangi, ini tipenya integer, dan ini primary ya. Ini berarti kunci primer, berarti data yang akan dimasukkan ke NIM ini tidak boleh ada data yang sama ya. Kemudian nama, varchar, ukurannya, jurusan, varchar, ukurannya, kemudian jenjang, varchar, ukurannya, kemudian jenis kelamin, ukurannya. Setelah itu silahkan di save. Oke. Nah, ini strukturnya, ini ada lambang kuncinya, berarti ini jadi primary key ya. Kemudian nama, jurusan, jenjang, dan jenis kelamin. Oke, kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya. Kemudian hari ini kita akan menampilkan data-datanya. Yaitu yang pertama kita akan aktifkan, yaitu insertkan. Silakan masukkan data, boleh sembarang ya. Jadi ini contoh jurusan arsitek S1, kemudian pria. Silakan masukkan minimal 5 ya, supaya kita bisa menampilkan data lebih banyak. Kedua, namanya Fani, jurusannya elektro, ini sembarang, silakan. D3, wanita. Kemudian tekan go yang paling bawah ini. Kemudian kita browse. Oke, sudah 2 data masuk ya. Jadi hampir sama dengan minggu lalu. Kemudian kita masukkan lagi.
213, kemudian cecep jurusannya Ilkom. Kemudian S1 ya. Kemudian 214 namanya Nining andainya. Jurusannya mesin D3. Kemudian wanita. Oke, itu kita browse dulu. Jadi ada arsitek, elektro, ilkom, mesin. Oke, kita tambahkan 2 lagi. (215) namanya seandainya Ridwan. Jurusan ini ilkom lagi. Jenjang S1, jenis kelamin pria. Kemudian 216 namanya Gani, jurusan elektro lagi. D3, jenis kelaminnya pria. Oke. Nah, kita harus yakinkan datanya masuk dulu ya, sebelum kita melanjutkan ke programming-nya. Oke, setelah itu kita go, kita lihat, kita browse isi datanya. Jadi ini isi datanya, jadi ada arsitek ini 1, elektro ada 2, ilkom ada 2, mesin 1. Oke. Berikutnya kita tinggal coba menampilkan menggunakan programmingnya ya. Ingat nama database-nya DB Latin 4. Nama tabelnya tetap sama, mungkin nanti kalau ujian tinggal nama tabelnya aja yang berbeda-beda ya. Oke, kita lanjut. Kita buka dulu NetBeans-nya. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi kemarin kita sampai latih 9. Tapi jangan lupa kita selalu kita aktifkan servisnya. Servis akan kita pakai untuk koneksi dengan, tapi ini udah sering ya kalau koneksi, jadi kalian bisa kerjakan sendirilah. Database. Kemudian ini yang kemarin boleh dihapus, boleh juga. Ini ada gambar kotak terputus ya. Kalau kotak terputus ini artinya kotak terputus ini artinya tidak koneksi dia. Tapi kalau mau dikoneksi tinggal dikonek aja ya. Kalau saya biasanya saya hapus saja. Kemudian saya aktifkan baru ya, new connection.
Seperti biasa ada MySQL, jadi ini udah hafal lah di luar kepala ya, karena setiap minggu kita belajar. Next, kemudian jangan lupa database-nya. Nanti kalau ada yang mau bertanya langsung ya. Samain aja dengan yang tadi kita buat. Nama database-nya adalah DB Latin 4. Klik kanan, kita kopikan. Saya blok ya. Ctrl V. Kemudian test connection. Oke. Sukses ya. Ini ada tampilan sukses. Setelah itu kita langsung tekan finish. Oke, berarti koneksi saya anggap udah pada pinter ya. Nah, hari ini kita coba akan menampilkan project ya. Jadi minggu lalu tampilannya adalah, kita bisa lihat, nah ini ya tampilannya minggu lalu. Jadi kita akan samakan aja lah supaya tidak pusing ya. Kita buat aja project baru namanya Latih 10. Oh, Latih 10 udah ada. Ya hapus aja. Oh, Latih 10 minggu lalu berarti. Saya cek dulu Latih 10. Oke, Latih 10 udah ada ya. Insert update delete. Nah, sekarang kita berarti Latih 11. Kita buat lagi project baru. File, new project. Java application, next. Kemudian namanya Latih 11. Ya, ini berarti Latih 10 kemarin, ini Latih 11 hari ini. Create main class seperti biasa, jangan dicentang. Finish. Tampilannya samain aja dengan kemarin. Ini saya tutup. Kemudian source-nya, source package, ini new frame form. Ini frame-nya kita kasih ganti namanya ya, frame MKS. Oke. Kemudian langsung kita jalankan. Nah, selalu muncul seperti ini, kita tekan OK. Oke ya, jadi ini tampilan outputnya ya. Yakinkan dulu programnya jalan dulu sebelum kita masukkan codingannya ya. Oke, kemudian kita akan memasukkan datanya. Jadi kita lihat ini tadi di service. Di sini udah ada datanya ya. DB Latin 4. Nama tabelnya ada di sini, tabelnya mahasiswa. Ini strukturnya, kemudian kita coba lihat view data. Nah, ini datanya. Ada Ahmad, Fani, Cecep, Nining, Ridwan, Gani. Ini isi datanya. Nanti kita akan menampilkan datanya dengan program yang akan kita buat sekarang. Oke, kita mulai. Jadi lihat strukturnya, yaitu yang pertama adalah ini name dari label. Kemudian berikutnya nama. Berikutnya adalah jurusannya. Jurusan. Berikutnya setelah jurusan adalah kita ganti
jenjang ya. Oke, setelah jenjang kita akan masukkan lagi, yaitu terakhir ya. Ini nama, jurusan, jenjang, dan ini jenis kelamin. Oke. Tampilannya hampir sama dengan minggu lalu. Tampilannya kita samain aja. NIM kita pakai JTEX File 1, kemudian nama pakai JTEX File 2, kemudian jurusan kita pakai combo ya kemarin. Kombonya kita samakan dengan jurusan yang ada di sini aja, di strukturnya ya. Jadi arsitek, elektro, ilkom, mesin, berarti 4 aja ya. Boleh tambahkan IT lah. Jadi untuk itemnya samain dengan struktur tadi, ada arsitek, huruf kecil, kemudian elektro, kemudian ilkom atau huruf besar, kemudian mesin. Tambahkan teknik informatika, pasti nggak akan muncul. Oke. Setelah itu ini sudah jenjang ya. Kemudian jenjangnya kemarin pakai radio ya, radio button. Jenjangnya ada S1, kemudian S2, S3, D3. Ini S2 dulu. Tapi yang tengah D3 nih. Jenis kelamin kalau dicentang pria, kalau tidak dicentang perempuan atau wanita. Dalam bentuk checkbox. Checkbox. Ini pria, wanita. Oke, kita eksekusi dulu sebelum. Nah ini ya tampilannya. Jadi ini kelebihan. Arsitek, elektro, ilkom, mesin, teknik informatika. Oke, yang ini isi datanya kita hapus saja, text field-nya kita kosongkan. Kemudian yang ini jangan lupa harus ada radio ya, button group. Kenapa harus pakai button group? Karena kalau nggak pakai button group, dia akan tampil terpilih beberapa kali seperti ini. Nah, ini. Jadi bukan terseleksi ya, salah satu aja. Tapi ini semua ikut tampil. Ini contohnya sama sekali tidak terseleksi. Jadi syaratnya ini harus salah satu terseleksi.
Oke. Kemudian dari S1, D3, dan S2 ini kita harus simpankan sebuah komponen namanya button group ya. Button groupnya ini masih kosong, perhatikan di sini. Dipilih dulu nama komponennya, C-radio button, kemudian kita lihat button groupnya masih kosong. Jadi kita harus klik dulu button group. Ini button group, ini juga button group ya. Klik button groupnya, kita masukkan ke dalam form. Kemudian kita pilih button groupnya ya. Button group 1, S1. D3 kita pilih juga button group 1. S2 button group 1. Oke. Jadi kita bisa lihat ada garis S1, D3, dan S2 ini ada button groupnya. Jadi kalau kita pilih, bisa salah satu tercentang ya, yang lainnya otomatis false. Oke, kemudian lanjut. Nah, sekarang nama buttonnya adalah, yaitu yang di paling kiri. Jadi kita punya nanti beberapa button. Kita coba dulu dengan 2 button aja ya. Button yang pertama ini adalah first. First artinya pertama. Kemudian yang ini previous. Perhatikan tulisannya. Kemudian tambahkan lagi button. Button next. Tambahkan lagi button. Jadi ada 4 button. Kemudian ini last. Jadi kita akan menampilkan data-datanya di atas ini. First, previous, next, last. Oke. Jadi ada 4 buah button dan ada beberapa komponen ya. Nanti kalau kita operasikan, first artinya pertama, berarti nanti data yang pertama harus tampil. Kemudian last, ini terakhir, berarti data yang terakhir harus tampil. Previous artinya data sebelumnya. Next berarti data selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke codingannya ya. Nah, untuk masuk ke codingan seperti biasa kita klik dulu first ya. Jangan lupa ini library-nya kita tes dulu kalau dikosongkan jalan atau tidak ya. Mudah jalan. Jadi di sini jangan lupa diimport. Import java.sql. Bintang. Kemudian yang akan kita pakai adalah beberapa, yaitu yang pertama adalah connection ya, seperti biasa. Itu connection dulu. Connection atau con. Kemudian yang kedua, prepare statement. STM. Yang ketiga, nah ini yang baru, itu result set. Jadi ini kita fokusnya ke result set. Kita singkat aja RS. Oke. Kemudian seperti biasa kita akan lakukan koneksi ya ke database setelah ini komponen ini. Jadi kita ketikkan try and catch. Try and catch ini fungsinya adalah apabila ada error dia akan masuk ke catch ya, apabila ada yang salah. Oke, tekan tabulasinya. Ini kalau error SOUT, kamu ketik message.
get message. Oke, kemudian kita coba koneksi sekarang. Kemudian seperti biasa ada string. Ini untuk database. Database seperti biasa kita ambil dari service ya. Klik kanan, kemudian properties. Ini ada display. Kemudian klik. Ini kamu nggak usah copy semuanya, tapi dari laki 4 aja. Ctrl C. Oke. Ini setiap pertemuan kita selalu membahas. Jadi tidak ada masalah. Ini untuk database. Kemudian string yang kedua adalah user. Isi dengan root. Kemudian yang terakhir kita isi dengan class. Kemudian connection sama dengan driver manager. Ini untuk koneksinya ya, driver manager untuk koneksi ke database. Driver manager get connection, yaitu yang pertama DB, yang kedua user, yang ketiga adalah password. Oke, kita tes dulu jalan atau tidak. Oke, jalannya. Perhatikan di sini no suitable driver not found. Berarti ada yang error ya. No suitable user pass. Nah ini kita bisa pastikan bahwa ada errornya ya. No suitable driver found. Get connection. Nah ini karena drivernya kita belum aktifkan di sini ya. Coba ditambahkan library-nya. Kalau enggak kita buktikan lagi. Nah, ini non suitable driver found. Berarti ada error. Caranya library-nya tetap harus diaktifkan. Add library, jadi jangan lupa ini library-nya harus diaktifkan. MySQL JDBC driver. Berarti kita punya library MySQL dan JDK. Coba kita aktifkan. Oke, jadi sudah tidak ada error ya. Waktu tadi kita hapus, belum ada, ini ada error tadi. Sekarang setelah di loading, sekarang sudah tidak ada error. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya, nanti saya langsung respon. Kalau malu bertanya, kamu boleh lewat chat sini ya, pesan dalam panggilan. Oke, jadi kita bisa tes kalau ininya salah. Ini unknown database. Ini kalau database-nya salah. Kalau root-nya salah, user-nya salah. Ini access denied user. Jadi ini salah. Begitupun kalau password-nya salah. Nah ini password. Access denied for user. Change password. Jadi passwordnya harus kosong. Oke, kita lanjut. Nah, yang sekarang harus kita aktifkan ada result set-nya. Result set ini kita lanjutkan dari connection-nya. Kemudian nanti ada namanya refresh data di sini. Kita buat refresh data
void refresh data. Fungsinya refresh data ini apabila ada penambahan data ya. Jadi nanti dari con sini akan memanggil refresh data. Jadi saya ulangi, jadi di sini ada refresh data, kita akan refresh data yang ini. Atau kita ikuti kesepakatan konvensi, jadi tulisannya datanya pakai huruf besar. Oke, refresh data ini fungsinya apabila ada penambahan data. Ya, kalau ada penambahan data kita pakai refresh data. Kemudian refresh data ini kita akan pakai untuk menampilkan sejumlah data dengan eksekusi query. Itu yang pertama adalah kita akan menampilkan query-nya dulu, string SQL, kemudian try and catch seperti biasa. Try and catch, tabulasi, kemudian ini SOUT, ini apabila ada error, perintah query-nya, titik get message. Kemudian perintah query-nya sama ya, jadi seperti yang ada di sini. Kalau kamu nggak hafal, silahkan copy aja dari browser tadi ya, dari PHP MyAdmin. Jadi kamu boleh copy aja yang ini, klik kanan gitu, copy, select bintang for mahasiswa, masukkan ke SQL. Jadi sama dengan ini mahasiswa. Kemudian baru kita menggunakan perintah result set-nya ya. Oke, kita buatkan satu tambahan ya. Nama komponennya itu adalah, oh sorry, ini bukan prepare statement ya. Ini boleh dihapusin. Kita ganti prepare statement-nya, bukan prepare statement ini ya. Ini untuk perintah query, nggak apa-apa ini prepare statement. Kemudian bawahnya tambahkan namanya adalah statement ya. Beda dengan prepare statement. Statement itu untuk menampilkan data query. Jadi berbeda dengan prepare statement. Kalau prepare statement itu ada parameter. Kalau statement ini fungsinya untuk menampilkan data query-nya. Statement STMT. Oke, kemudian kita lakukan koneksi dulu di sini. STMT titik, sorry, sama dengan on titik create statement, kemudian result set, control intensity. Result set tipenya scroll intensity.
Kemudian yang kedua, karena kita tidak melakukan update, jadi result set yang kedua huruf S-nya huruf besar. Ini read only aja, configure read only. Jadi hanya dibaca aja ya. Jadi ada dua, yaitu untuk menampilkan isi data query-nya. Jadi hanya bisa dibaca dan bisa di-scroll, berarti datanya bisa ditampilkan keseluruhan. Kemudian berikutnya kita masukkan perintah query-nya sekarang. Perintah query-nya itu adalah rs atau result set. Ini rs itu dari atas ini. rs result set titik stmt titik execute query. Nah, ini perintah query-nya baru kita execute. Tapi datanya sudah ada ya. Jadi setelah itu datanya sudah kita eksekusi dengan menggunakan perintah query. Bisa aja ini dihapus atau kamu masukkan karena ukurannya kecil, boleh kamu masukkan seperti ini. Jadi SQL-nya nggak perlu ada, supaya kita ngirim tempat boleh. Jadi kita masukkan aja perintah query-nya di dalam sini. Nah, seperti itu. Jadi ini string SQL-nya boleh dihapus. Tujuannya supaya ngirit ya di tempat. Oke, kita tes apakah jalan atau tidak. Kita matikan dulu program yang sebelumnya. Oke, jalan ya. Kalau kita mau tes perintah query-nya betul atau tidak, seandainya kita ganti ya pakai ini. Perintah query-nya, kita lihat hasilnya apakah error atau tidak. Ini perhatikan baik-baik. Tabel DB MHS 4 XXX tidak ada. Punya ini. Atau perintah query-nya yang salah ya. Seandainya select-nya kurang T seandainya. Nah, ini you have error in your syntax. Check correspondent server version. Select tulisannya katanya. Jadi apabila salah query nanti dimunculkan pesan. Jadi fungsinya try and catch itu menampilkan pesan apabila salah menampilkan pesan query-nya. Atau from-nya kamu kurang O seandainya. Dia akan menampilkan sama. Jadi ada pesan yang salah juga. Nah, ini. Ya, ada yang salah. Use near F or M, MHS. Nah, itu. Jadi kalau salah penulisan query, itu juga akan muncul pesan error. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Langsung aja ya. Hati-hati di sini kita punya variabel yang atas ini ada beberapa connection. Ini prepare statement biasa dipakai untuk insert update delete ya nanti. Untuk prepare statement untuk insert update delete. Kemudian ini ada refresh. Hati-hati ini refresh data. Ada kita buat metode. Metode refresh data. Kita buat metode. Jadi fungsinya adalah kita kembali lagi ke tampilan di sini. Kita harus tambahkan di sini, tambahkan satu tombol namanya refresh. Refresh. Fungsinya untuk apabila datanya mau ditambahkan.
Apabila datanya mau ditambahkan, ada penambahan data atau pengurangan data, kita refresh saja, langsung tekan tombol refresh. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Atau ada yang error, oke lah, sambil nunggu temanmu ya. Kalau ada yang belum paham, kita coba langsung codingannya untuk first-nya sekarang. Untuk first, kita coba RS-nya sudah muncul, jadi ini sangat sederhana ya. Kita masuk lagi ke tampilan, kita coba tes lagi. Ini sudah tidak ada error. Oke, sudah tidak ada error ya. Kita masuk ke codingan, ulangi lagi. Nah, kita coba balik lagi ke editor atau ke desain. Yang pertama first dulu. Di first ini kita harus tampilkan dulu try and catch seperti biasa. Ini apabila ada error, dia jadi di atas supaya cepat. Kemudian sini RS titik first. Nah, tinggal diketik aja RS titik first. Kemudian setelah RS first, baru kita masukkan data-datanya ke komponennya. Perhatikan baik-baik di sini. Nama komponennya yaitu yang tadi kita punya komponen getTextField. Jadi getTextField 1 diisi oleh NIM ya, setText. Nah, diisi oleh NIM. Jadi RS titik kita ambil satu data get sini get row, get time, kitanya get string, get in. Ada get in, ada ya get in. Get in 1. Nah, ini karena tipenya integer, kita kasih ini aja ya, tambah. Oke, ini ada tanda petik 2, kemudian tambah. Oke, kita tes. Jadi kalau kita tekan first, muncul 211. Oke, kita lanjutkan. Ini tinggal copy paste supaya cepat ya. getTextField 2. Text ini nggak usah tanda petik 2. Ini tinggal ganti. Yang kedua adalah string. Get string. Yang string yang kedua itu ya kita tekan aja angka 2. Jadi first kita klik, nah ini Ahmad keluar. Jadi get string, get in itu kita tangkap nilainya berdasarkan urutan ya. Urutan itu kita ambil dari strukturnya. Struktur yang ada di sini. Jadi urutan pertama itu NIM, yang kedua nama, nanti jurusan. Untuk jurusan kita harus tangkap dulu string carinya jurusan titik sama dengan RS titik get string
urutan ketiga. Tapi ini jurusannya sudah ada ya. Kemudian baru kita masukkan ke J combo box. Oke, combo box 1. Step. Nah, ini kita pilih selected item. Nah, ini selected item. Selected itemnya jurusan. Oke, kita tes urutan pertama ya. Oke. Kita editor dulu ke desain. Ini ada kelebihan. Ada kelebihan, jadi saya hapus sampai teknik informatika. Oke, kemudian kita aktifkan. Masuk lagi ke codingan tadi. Kita coba jalankan. Kita cek nama yang pertama adalah namanya 211 Ahmad Arsitek. Jadi di sini seandainya teknik informatika. Kita coba first. Nah, ini langsung otomatis arsitek. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah string. Yang ketiga adalah string rs. Jenjang. Jenjang adalah ambil rs berarti yang ketiga, yang keempat. Get string. Yang keempat. String yang keempat ya. Kemudian kalau di sini karena radio button, jadi harus dipilih satu-satu. Caranya adalah if jenjang titik equal sama dengan 1, maka yang akan dia pilih itu radio button yang pertama. Radio button yang pertama, set selected true. Oke. Kemudian kalau D3 ini copy paste aja supaya cepat. Ctrl V. Yang kedua D3. Yang ketiga S2. Tapi radio buttonnya kamu tinggal ganti, ininya posisi kedua dan ini posisi ketiga. Yang rumitnya hanya di sini aja ya. Nanti yang berikutnya agak mudah ya. Jadi apabila equalnya sama dengan 1, jenjangnya D3, S2, radio buttonnya yang beda-beda ya. Yang ini beda, yang ini beda. Radio button 2, yang ini radio button 3. Kita tes lagi. Kita bisa cek, kita tekan first, ini berarti kita cek di sini Ahmad itu S1 dia, ini belum terseleksi, jadi reverse, ini Ahmad.
arsitek S1. Dan terakhir sekarang. Yang terakhir, string yang terakhir adalah jenis kelamin. Kita singkat aja JK, sama dengan rs titik get string urutan kelima ya. Jadi yang tadi ini perhatikan get in untuk get in yang pertama itu untuk jurusan, untuk name, get string nama jurusan yang ketiga, kemudian jenjang yang keempat, kemudian yang kelima adalah jenis kelamin. Jadi if jk equal sama dengan prianya pakai huruf kecil, pria, maka checkbox sama dengan set selected ini true. Else, nah ini tinggal copy paste. Ini false. Oke, selesai ya. Ya, ini adalah navigator nanti. Ini baru first. Jadi kita bisa lihat, seandainya ini kita pindahkan, kemudian jenjang, prianya masih centang, belum. Jadi kalau kita klik first, nah ini tercentang. Nah, untuk berikutnya, ini agak rumit ya kalau kita buat copy paste seluruhnya. Jadi ini akan kita pindahkan yang versi ini. Jadi ini kita tinggal kopikan, kemudian dibuat lagi metode baru. Ini kita akan buat lagi metode baru, namanya navigator. Void navigator. Navigator ini fungsinya untuk mengendalikan data ya, atau display data lalu. Display data. Ini kita kopikan ke sini, display data. Nah, yang akan kita ganti adalah first, last, dan ininya ya. Yang akan kita ganti hanya yang atasnya aja ini. Jadi ini harus kasih display data ini adalah string titik seandainya apa ya? Seandainya S saja nggak apa-apa. Seandainya if S equal sama dengan first. Nah, seperti itu. Maka dia rs first. Kemudian kita kopikan lagi. Ctrl V. Yang kedua adalah previous. Previous. Ini first-nya kamu ganti dengan previous. Oke. Ini tinggal copy paste. Jadi kalau sudah di sini udah mudah nih. Kemudian first-nya kamu ganti dengan next. Ini first-nya kamu ganti dengan next juga. Kemudian terakhir yang last. Ini previous-nya kamu ganti dengan last. Oke. Ini ya. Saya singkat, saya tampilkan di sampingnya aja. Agak ngiri tempat ini maksudnya. Oke, ini juga saya tampilkan.
sampingnya harusnya nggak boleh. Ini hanya tujuannya tadi. Tujuannya untuk Jadi fungsinya saya tinggal manggil di sini adalah display data yang bagian first ini, display data. Display data, kemudian parameternya tinggal dituliskan first. Jadi ini maksudnya adalah display data ini akan memanggil ke sini, kemudian diseleksi dia. Jika first, dia tampilkan first, kemudian tampilkan. Kita tes lagi. Ya, ini perhatikan display data first, dia akan memanggil first ini. Jadi first, ini Ahmad arsitek, wanita, Evia. Oke, bagaimana dengan yang lainnya? Ya tinggal ini aja copy paste, jadi gampang sekali ini. Untuk previews, ini Ctrl C, kembali lagi ke codingan. Tinggal kamu klik 2 kali di previews. Display datanya kamu ganti dengan previews. Kemudian lanjut dengan next, untuk lagi yang next ya. Ini copy paste, ganti aja dalamannya dengan next, tapi hurufnya huruf kecil. Next itu berarti data yang berikutnya. Kemudian terakhir untuk yang last, kembali lagi. Ini yang last, kamu klik 2 kali. Tinggal copy paste, kamu ganti dengan last. Ini displaynya sama, tinggal ganti previews, next, dan last ya. Ininya display datanya cukup dipanggil sekali. Jadi kita bisa lihat, kita tampilkan yang last. Nah ini Dani, D3, pria. Kemudian previews berarti data sebelumnya, Ridwan, Ilkom, S1. Kemudian first, next, maju ke depan. Kemudian last, kemudian previews, mundur ke belakang. Kemudian last data terakhir, first data yang pertama. Tinggal dicocokkan dengan yang ada di database-nya, apakah sama atau tidak. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya langsung ya, atau boleh di chat, nanti saya respon ya kalau ada yang mau bertanya, atau ada yang belum paham nanti saya jelaskan. Jadi ini sebaiknya disimpan di bawah nih. Tapi saya maksudnya memilih tempat supaya bisa terlihat display data first. Berarti data first yang ini. Previews yang ini, RS previews, next, kemudian last. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada, tolong respon dulu di yang sudah berhasil ya. Oke, kalau yang sudah berhasil, tolong direspon dulu di pesan dalam panggilan. Yang sudah berhasil, saya pengen tahu jumlah peserta yang ikut. Ini tinggal 3 kali pertemuan lagi ya. Oh, tinggal 2 kali lagi pertemuan ya. Jadi hari ini, nanti hari Senin kita kuliah lagi. Kemudian hari Jumat, dan setelah itu kita ujian. Oke, silakan.
Kalau ada yang mau bertanya, yang sudah berhasil, oke, ini Muhammad Ilham Setiawan. Oh, ini pintar ini. Oke, siapa lagi? Ini bukan pengen pamer ya, tapi tujuannya saya pengen respon ini. Jangan-jangan cuma Ilham yang mengerjakan ini, yang lainnya tidak mengerjakan. Silakan yang lain. Atau ada yang error, silakan ini kan di apa namanya? Ditanyakan baris keberapa. Hati-hati, ini refresh data ya. Ini ada refresh data, di sini ada refresh data. Ini code-nya sama, cuma ada refresh data. Jadi ini refresh data. Ini harus satu paket ya. Refresh data baru display data. Seharusnya di refresh data ini kita bisa langsung RS first kayak gitu. Langsung display data first supaya seolah-olah datanya udah tampil di pertama. Ini boleh tampilkan display data first. Di sini boleh. Tapi pada saat loading pertama kali display data first seperti itu. Nah, langsung keluar ya. Jadi first. Oke, siapa lagi yang sudah? Baru Ilham. Alhamdulillah, sudah banyak ya. Sudah banyak 5 orang. Ilham yang sudah, Harmawati, Jumarni, Harmawati lagi ya, Harmawati 2 kali nih. Ya, cukup sekali aja ya Harmawati. Kemudian Fatirah Az-Zahra, berarti 1, 2, 3. Baru 4 orang ya. Yang lain kalau mau tanya langsung. Oke, ada lagi nih. Saya ulangi, Ilham, Harmawati, Jumarni, Harmawati lagi, Fatirah, Valentin, Auni, Iski Ilkom, Ertin Ode, Fitriana Asti, ya ini langganan. Fadilah, Kelawati, ini juga ya. Ejen, Vela Sabrina, Noval, wah ini ketua tingkatnya. Muhammad Amal, Hafid Abdillah, Mungkito, Devi Susilasari, Juliarni Pogasang, Nurliana Asya, Muhammad Mirlani, Siti Nurhalisa, Anissa Julianti. Wah, udah banyak ini ya. Alhamdulillah. Fitri Komaria dan Onesibus. Nah, ini udah banyak nih. Alhamdulillah ya. Karena udah mau ujian nih. Ada yang mau tanya silakan. Oke. Kalau nggak ada, saya mau akhiri. Jadi nanti ujiannya kurang lebih minggu depan, hari minggu depan ya, hari Senin kita kuliah lagi, 2 kali lagi pertemuan ya. Nanti kita akan tampilkan datanya lewat ini ya, lewat apa namanya? Lewat nampil datanya lewat table ya, nanti ada komponen table. Ada komponen table. Yang lain saya tunggu ya, sampai selesai dulu ini. Hati-hati huruf besar dengan huruf kecilnya ya. Kemudian ini jadi codingannya nanti akan digabung ya keseluruhan. Kalau ujian itu ini first, previous, next, last, refresh. Oke, kita coba yang refresh ya. Refresh ternyata belum ada codingannya, jadi kita klik aja di sini, klik 2 kali. Klik. Nah, ini yang refresh data ini. Tinggal yang ini bukan display data yang dipanggil, tapi refresh-nya ya. Refresh data. Nah, itu. Hati-hati refresh data ini apa dipakai hanya datanya udah ada. Ya, refresh data itu apabila datanya sudah terjadi mutasi atau perubahan datanya. Oke, kita buktikan dulu. Nah, ini ya. Kita punya 6 buah data ya. Ini after end result set, ini berarti menunjukkan datanya udah sampai akhir. Begitupun previous. Nah, ini before start result set. Ini apabila datanya sudah dari awal. Oke.
Kita buktikan, kita tambahkan satu data. Kita tambahkan satu data ya, insert. Datanya sembarang aja. Seandainya datanya namanya sembarang. Nah ini jurusan nggak boleh sembarang ini. Seandainya teknik informatika. Oke. Kemudian jenjangnya S2, jenis kelaminnya pria. Nah ini. Jadi ada penambahan data, tekan go. Oke, jadi kalau kita lihat di browser itu ada penambahan data. Jadi ini nama dengan NIM-nya boleh beda ya. Oke, kita kalau di sini tetap yang akan ditampil itu akan tetap data terakhir Gani ya, tidak muncul lagi ini. Nah, bagaimana untuk menampilkan data yang tadi terakhir setelah kita update? Jadi kita tekan refresh data. Nah ini ya. Refresh data, kemudian kita tekan next lagi. Nah ini terakhir. Ini ilmu komputernya karena nggak ketemu nih. Teknik informatikanya kayaknya pakai huruf besar. Jadi ini salah, kita harus ganti tekniknya. Edit. I-nya pakai huruf besar ya. Kemudian yang ini seandainya namanya sembarang. Ini D3. Kemudian ini wanita. Tuh. Ini data baru lagi, data setelah diupdate. Jadi yang ini tetap data yang lama akan tetap terpanggil sebelum kita refresh. Ya, sebelum kita refresh. Nah, ini. Tapi kalau setelah kita refresh baru akan terjadi perubahan. Nah, setelah kita tekan refresh, next. Nah, ini. Teknik informatikanya keluar ya. Hati-hati kalau ini huruf besar kecilnya berpengaruh. Ini D3. Begitupun apabila kita hapus, nanti harus di-refresh lagi. Jadi, apabila kita akan hapus, kita hapus ya ini, delete. Nah, ini kita lakukan refresh lagi ya. Refresh lagi, nanti data terakhir sudah tidak ada. Oke, jadi fungsinya refresh adalah untuk insert, update, delete. Berarti nanti kalau ujian itu komponennya harus sudah lengkap semua ya. Berarti di sini yang belum komponennya itu seperti minggu lalu, berarti di sini harus ada insert. Kemudian harus ada update. Dan yang terakhir harus ada delete. Ini ya. Ini codingannya udah ya. Nanti kamu tinggal yang minggu lalu. Jadi saya nggak perlu ulangi lagi lah. Udah 2 kali pertemuan minggu lalu. Insert, update, dan delete. Jadi ujiannya nanti lengkap. Ini ya, nanti ada insertnya, update-nya, ada delete-nya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh di chat. Oke, ada lagi ya yang baru masuk. Jadi tadi Anissa Julianti, Fitri Komaria, Onesibus, Fazlul Rahmat, Mubarak ya. Kemudian Laude Harjiman. Oke. Alhamdulillah semakin ujian, mungkin baru setengahnya, nggak apa-apa. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada, saya tutup pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillah, kemudian saya absen dulu ya. Nanti boleh setelah di absen, kalau ada yang mau bertanya silakan. Jadi minggu depan kita akan menampilkan datanya ya. Jadi kita masih tetap pakai data yang lama yang ini. Oke. Silakan kalau ada yang mau tanya ya. Oke, saya absen dulu.
pertemuan hari ini pertemuan ke-13. Jadi hari Senin jangan lupa ya, kita kuliah lagi sore-sore nanti sama jamnya. Oke, Nuzulul Zaidi kayaknya tidak hadir lagi ya. Ramadan Fatri juga tidak hadir. Azhar Akbar juga tidak hadir. Sahrul hadir? Hadir Pak, hadir. Alhamdulillah. Minggu lalu tidak hadir ya? Pak, lalu hadir Pak, ada buktinya Pak, sertifikatnya Pak. Lalu Pak. Tidak apa-apa, berarti saya tulis hadir aja ya. Minggu lalu hadir ya, karena kamu banyak juga bolosnya ini. Bukan minggu lalu Pak, tanggal 24 kan masuk itu Pak. Oke, nggak apa-apa, saya tulis lagi hadir ya. Oke, tanggal 24. Oke, lanjut. Devi Susilawati hadir? Hadir Pak. Alhamdulillah. Lanjut, Fatira hadir? Hadir Pak. Kemudian Fatul hadir? Ini Fatul tidak hadir lagi. Kemudian kemarin Fuad hadir? Hadir Pak. Oke. Kemudian Muhammad Ilham hadir? Hadir Pak. Oke, Ilham hadir. Ildawati hadir? Hadir Pak. Oke. Rizky hadir? Hadir Pak, hadir. Oke, Rizky hadir. Hadir Pak. Oke, Rizky hadir. Tri Putri hadir? Hadir Pak, hadir. Oke, Tri Putri. Valentin? Oke. Vela Sabrina? Hadir Pak. Kemudian Abdul Hale ini udah bolos terus. Anissa? Hadir Pak. Adila Relawati? Hadir Pak.